Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kadang banyak hangat. Innal Banyak hangat ini. hamdalillahi nahmaduhu wa Banyak hangat seperti nasta'inuhu wa kalau mati nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan dan kita ta'zimi bersama Kiai Haji Dr. Andes Soekardi, guru kita semuanya insyaallah, dan Ustadz-Ustadzah, para kiai, seluruh jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita untuk hadir. Semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pertolongan dari Allah, kita tidak akan sampai pada di sini. Banyak orang yang mungkin masih menikmati kesibukannya, tetapi pertolongan Allah menghadirkan kita pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai investasi kita untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan sebentar lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Agus yang luar biasa, saya kira penting sekali. Sekedar informasi bahwa kemungkinan nanti dan itu kemungkinan berbeda ya Bapak sekalian. Awal Ramadan yang berbeda, tetapi Idul Fitrinya nanti bersama. Muhammadiyah melalui ijtihad wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal, itu mengawali satu Ramadan itu nanti tanggal 11 Maret ya. Artinya bahwa 10 Maret malam itu sudah tarawih. Kemudian yang berpotensi atau mungkin sudah, saya belum membacanya, itu adalah pemerintah nanti 1 Ramadan itu bertepatan dengan 12 Maret. Artinya 11 Maretnya malam itu tarawih. Perbedaan ini tentu saja adalah bagian dari sebuah ijtihad. Ijtihad itu filosofinya adalah atau nilainya adalah kalau ijtihad itu benar maka poinnya itu 2. Tapi jika kemudian ijtihad itu salah, poinnya 1. Tidak ada sesuatu yang berdosa. Ijtihad itu dilakukan jika telah melalui proses kajian-kajian maupun dan yang melakukan sekaligus juga para ahlinya. Yang kedua, perbedaan ini tentu tidak harus menjadikan kita memutus silaturahim dan saling menyalahkan, tetapi justru memahami bahwa perbedaan itu ya biasanya ada itu ya, dan sering kali ada. Jangankan urusan ijtihad di dalam agama atau fikih-fikih itu, dalam urusan keluarga saja, kadang-kadang kita juga berbeda, tetapi perbedaan itu ternyata
juga menjadikan segala sesuatu itu bisa saling melengkapi. Nah, tetapi yang berita baiknya adalah insya Allah nanti Idul Fitrinya bersama. Ya, jadi ini untuk menambah insight kita, wawasan kita terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Mari kita khusyukkan dan mudah-mudahan Allah memperjumpakan kita, Bapak Ibu sekalian, dengan Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan Allah memperjumpakan karena kita tidak ada yang tahu hari ini kita masih bisa bersama. Apakah menjamin juga bahwa 1 jam setelah ini kemudian kita masih bisa bersama, juga tidak ada yang tahu. Jadi karena itu kita mohon kepada Allah untuk diperjumpakan dengan hadiah. Menurut saya Ramadan itu hadiah dari Allah, Bapak sekalian. Jadi tidak sekedar kewajiban, tetapi itu adalah hadiah dan keberkahan menurut saya. Kita sambut hadiah dan keberkahan dari Allah itu dengan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan segala hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk kepada tema. Jadi, tema takut anak. Ini sebetulnya tadi malam, habis dari Trawas, saya lupa menyampaikan link Zoom-nya, gitu ya. Untung diingatkan sama Bu Dwi dan terima kasih sama Pak Kiai Soekardi sebenarnya sudah kemarin diingatkan juga. Kemudian dalam kesibukan akhirnya lupa. Oh iya, materi akhirnya terbersit takut anak. Ya. Takutnya orang tua kepada anak. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang takut kepada anak. Entah itu takut karena anak gagal, entah itu takut karena anaknya nanti juga tidak sukses, entah takut karena yang lain. Atau mungkin takut nanti justru akan nakal, tidak berbakti kepada kita, atau takut di saat kita tua justru mereka semuanya tidak peduli kepada kita. Maka ini coba kita bahas. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini bisa menambah insight kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya untuk menyambungkan pada pertemuan sebelumnya, saya mengutip yaitu surat An-Nisa ayat 9. Ya. Bapak Ibu sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Biasanya ada yang menerjemahkan, Ibu? Siap, Ustadz. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah itu sayang sekali kepada kita. Kasih sayang Allah itu salah satu selain dari Allah karuniakan nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Itu juga banyak mengingatkan kita. Kalau kita orang tua, sebagai bentuk sayang kita kepada anak, ketika anak kita akan keliru melangkah, kita mengingatkan. Pertanyaannya, apakah orang tua yang mengingatkan anaknya supaya tidak terjerumus, itu adalah bagian dari rasa benci dari seorang orang tua kepada anaknya? Tentu tidak. Karena orang tua pernah melalui jalan itu,
yang nanti akan dikhawatirkan bagi anak yang jika melakukannya atau melangkah ke arah itu, maka nanti justru membahayakan. Itulah kemudian karena orang tua berdasarkan pemahamannya dan pengetahuannya bahwa apa atau langkah yang akan diambil anak itu keliru, maka diingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi kasih sayang orang tua kepada anak. Tetapi Allah sayang kepada orang tua, Allah sayang kepada anak dari orang tua itu, Allah sayang kepada manusia, Allah sayang kepada alam semesta ini, dan Allah sayang kepada segala sesuatunya. Allah Maha mengetahui sehingga kalau nanti ini dilakukan, ya, maka nanti akan terjadi sesuatu, maka Allah mengingatkan. Jadi cara Allah mengingatkan itu juga banyak sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya. Jadi kalau Allah mengingatkan kita, kemudian Allah menegur kita dengan berbagai macam teguran, itu sesungguhnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Harusnya kita ini bersyukur kepada Allah dengan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita ini bisa selamat. Nah, salah satu yang Allah ingatkan itu adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 9 ini. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, karya Pak Kiai Haji Quraisy Shihab, kita akan menjumpai bahwa di situ adalah akan banyak dibahas juga salah satunya menyangkut anak yatim. Anak yatim siapa? Anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya. Orang tua itu siapa? Adalah kita semuanya yang saat meninggal, lalu kita meninggalkan anak yatim yang justru anak yatim itu kondisinya lemah. Konteks lemah itu adalah banyak hal. Bisa menyangkut kesejahteraan ekonominya, bisa menyangkut keimanannya, bisa menyangkut ilmunya, bisa menyangkut akidahnya, bisa menyangkut kemandiriannya, dan berbagai macam kelemahan yang lain. Maka karena perintahnya adalah takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh untuk menyiapkan, untuk mengupayakan bagaimana supaya mempersiapkan anaknya ini tidak dalam kondisi lemah, tetapi menyiapkannya itu dalam rangka adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kalau orang itu menyiapkan anaknya untuk tidak lemah dalam hal ekonomi, dia akan bekerja keras untuk menyiapkan bagaimana supaya nanti misalnya ia memberikan warisan berupa harta, tetapi pemberian warisan ini tidak sekedar warisan berupa harta, tetapi kemudian warisan hartanya ini diperoleh hartanya ini dari jalan takwa kepada Allah. Dia peroleh harta yang akan diwariskan kepada anaknya ini adalah dilaluinya itu dari jalan ketaatan kepada Allah. Maka menyiapkan ekonomi terbaik kepada seorang anak dari orang tua, menyiapkannya tidak sekedar bekerja, tetapi bekerja yang didahuluinya, yang diikutinya dengan takwa kepada Allah. Kalau kemudian hartanya ini akan dibelanjakan, maka hartanya juga dibelanjakan atas dasar takwa kepada Allah. Itu jika kemudian ingin menyiapkan perekonomian atau kesejahteraan di bidang ekonomi, supaya anaknya tidak lemah, yaitu harus ada landasan ketakwaan kepada Allah. Lebih-lebih kemudian menyangkut agama, supaya anak kita tidak lemah, menyangkut ilmu pengetahuan,
Kita ingin anak kita tidak lemah di bidang ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, kita sekolahkan yang tinggi mereka dengan berbagai macam bidang itu. Ada yang bidang sains, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang fisika, dan berbagai macam bidang-bidang itu, tetapi hendaknya niatkan dan lalui jalannya serta dasari niat itu dengan penuh ketakwaan. Sehingga ketika anak dihantarkan mencari ilmu itu dengan ketakwaan, maka jalan itu akan dipenuhi dengan ketakwaan pula yang nanti akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka ayo kita siapkan Bapak Ibu sekalian supaya anak-anak kita tidak menjadi yatim sepeninggal kita dalam kondisi yang lemah. Andai kata Allah meminta kita untuk memilih mana yang kita pilih. Imannya kuat tetapi ekonominya lemah, ataukah ekonomi kuat tetapi imannya lemah. Tentu saja kondisi ideal kita menginginkan kedua-duanya atau semuanya kuat. Tapi dalam kondisi yang tidak ideal, di mana kita harus memilih salah satunya, tentu imanlah yang akan kita pilih untuk menjadi lemah. Ilmulah yang akan kita pilih untuk menjadi kuat. Ilmu, iman kuat, walaupun dalam kondisi mungkin secara ekonomi juga pas-pasan, atau cenderung kurang. Dan itu yang akan menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Tetapi tentu saja berat ketika ekonomi lemah. Tetapi bagi orang yang memiliki tauhid yang kuat, memiliki agama yang kuat, memiliki ilmu yang kuat, insya Allah dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, dia pun akan bisa selamat. Dan sekaligus juga untuk menyelamatkan orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik. Apa yang sering ditakuti orang tua dari anak? Ya. Ini lazimnya orang ya Bapak Ibu sekalian. Lalu apakah takut itu juga tidak baik sih? Nah kira-kira begitu ya nanti ya. Yang pertama, rata-rata orang kenapa kok dia ini takut? Ya. Yang pertama adalah itu menyangkut keselamatan dan kesehatan anak. Orang tua seringkali khawatir atau takut tentang kecelakaan atau cedera yang mungkin terjadi pada anak mereka. Mereka juga takut anak mereka sakit atau mengalami masalah kesehatan. Bapak Ibu, sebetulnya ini tidak hanya anak ya yang kita takut ketika akan terjadi kecelakaan atau cedera pada fisik maupun psikologi mereka. Tetapi bagi seorang kakek, itu cucu itu lebih menghadirkan rasa takut dari seorang kakek atau nenek kepada cucunya dibanding dengan anaknya sendiri. Ada yang semacam itu. Saya tidak tahu kalau di sini misalnya ada kakek atau nenek atau banyak kakek, banyak nenek-nenek, itu mana yang mewakili kita, ya? Apakah takut kepada anak itu lebih besar ataukah takut kepada cucu itu lebih besar? Nah, nanti kita bisa mengukur diri sendiri. Semakin kita cinta kepada seorang anak atau seorang cucu, maka kekhawatiran dan ketakutan itu akan semakin besar. Ya, kekhawatiran dan ketakutan itu akan semakin besar. Ya, itu prinsipnya. Nah, sama dengan ketika ibu cinta sekali kepada suami, ya, maka rasa takutnya itu akan semakin besar kepada seorang suami. Demikian juga sebaliknya. Seorang laki-laki yang memiliki istri cantik misalnya, atau baik atau sejenisnya, dan begitu cintanya kepadanya, maka rasa takutnya akan semakin besar. Itu seimbang saja.
itu balance saja, gitu ya. Jadi kita jarang menjumpai, saya kira, orang yang tidak terlalu jatuh cinta lalu takutnya itu besar, gitu enggak ada. Jadi semakin jatuh cintanya itu semakin besar, maka rasa takut untuk ditinggalkannya itu semakin besar pula. Nah, jadi ini juga peringatan ya, bagi bapak-bapak yang sangat dicintai oleh istrinya, ya, kalau mencoba untuk sedikit macem-macem, ya, apa namanya, itu biasanya rasa takut dari seorang istri itu sangat besar sekali. Dan cara menyikapinya rasa takut itu bermacam-macam. Bisa dengan marah, bisa dengan macam-macam lah ya, dan lain sebagainya. Ya ini makanya saling menjaga saja. Nah, yang kedua, orang tua itu cenderung takut pada anak itu dalam hal salah satu diantaranya adalah yang kedua adalah prestasi akademiknya. Kalau disurvei Bapak Ibu, itu rata-rata ya ini berurutan saja. Jadi sebagian besar orang itu rasa takut terhadap keselamatan dan kesehatan anak, ya. Kemudian kalau anaknya yang masih kecil itu, kalau sudah sakit begitu, sudah pekerjaan itu ditinggalkan, ya. Pekerjaan itu ditinggalkan, ya. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian yang kedua prestasi akademik, Bapak sekalian. Beberapa orang tua khawatir tentang kemampuan akademik anak mereka. Mereka mungkin takut anak mereka tidak berhasil di sekolah atau tidak mencapai potensi penuhnya. Jadi ini juga bisa menghadirkan perasaan takut Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita mewakili yang mana nggih? Yang ketiga, itu perilaku dan kebiasaan buruk. Ya, ini juga dikhawatirkan atau ditakutkan oleh orang tua. Orang tua sering khawatir jika anak mereka mengembangkan perilaku yang tidak baik. Seperti menggunakan narkoba atau alkohol, melakukan perilaku menyimpang atau terlibat dalam kegiatan berisiko. Jadi ini juga Bapak Ibu sekalian bisa menghadirkan rasa takut ya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, hubungan sosial. Orang tua mungkin khawatir jika anak mereka kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Mereka takut bahwa anak mereka akan menjadi kesepian atau terisolasi. Ya kita ada rasa khawatir. Ini kok anak saya kok diam di rumah saja. Kok juga tidak mau cerita kepada saya. Pulang dari sekolah, pulang dari kerja, langsung masuk kamar. Pintunya dikunci, berdiam diri di situ. Sudah tidak terurus makannya bagaimana, kondisi badannya bagaimana. Keluar-keluar kemudian saat mau mandi berangkat bekerja lagi kok seperti ada sesuatu. Nah ini juga ada rasa kekhawatiran atau takut kepada kita. Anak-anak kita memang penuh dengan dinamika gitu Bapak sekalian. Nah kemudian yang kelima, takut kalau pengaruh negatif dari lingkungan luar Bapak sekalian. Orang tua bisa khawatir bahwa anak mereka akan terpengaruh oleh teman sebaya. Media sosial yang sekarang lagi juga marak gitu, atau lingkungan yang tidak sehat. Jadi bayangkan lingkungan luar itu juga pengaruhnya besar sekalian. Di rumah tidak diajarkan misuh. Misuh itu berkata kotor ya, jorok itu. Di sekolah juga dididik demikian. Ketemu dengan temannya, entah itu bermain apa dan lain sebagainya, pulang-pulang tiba-tiba isok misuh. Nah ini juga karena faktor dari luar ya Bapak Ibu sekalian, itu juga pengaruh. Nah, tetapi gara-gara itu juga jangan sampai kemudian anak kita tidak diizinkan untuk bermain, ya nanti dia tidak akan belajar untuk bersosialisasi. Ya namanya anak juga sebagaimana kita tidak mungkinlah terlepas dari sebuah salah dan khilaf itu. Nah orang baik itu kan bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi setelah berbuat salah kemudian diingatkan lalu berubah menjadi lebih baik. Sama dengan orang yang khusyuk sholat itu bukan orang yang mulai dari takbiratul ikram sampai salam itu kemudian betul-betul konsentrasi penuh.
Saya kira kok jarang ya orang yang bisa melakukan itu. Ya siapa? Kalau Rasulullah sudah dijamin lah. Tapi selain Rasulullah kira-kira ada apa enggak ya itu ya? Kayaknya kok agak sulit ya. Saya melihat saya sendiri begitu ya. Kalau mungkin mencontohkan yang lain juga khawatir saya salah gitu ya. Saya juga kadang-kadang saat sholat itu begitu gitu. Setelah takbir Allahu Akbar sudah dikhusuk-khusukkan gitu. Nah tiba-tiba ono geluduk der begitu. Loh ini helm ini belum tak masukkan gitu ya. Dan lain sebagainya. Sudah. Itu juga kadang-kadang muncul. Nah orang yang khusus sholat itu sebetulnya menurut saya ya itu bukan orang yang mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kemudian full konsentrasi ya. Artinya setelah kemudian terganggu pikiran kita mau menggelayang kemana begitu, menggelayang itu tahu ya Bapak sekalian bahasa saya juga apa ya mungkin agak arah kemana begitu. Lalu kemudian ingat kembali bahwa kita sedang sholat, memperbaiki terus bacaan kita. Maka ya kita terus berusaha untuk menyempurnakan sholat kita menjadi lebih baik, lebih baik. Nah tetapi ada juga itu, pelatihan sholat khusyuk ya. Ya mungkin yang sudah pernah ikut pelatihan itu, ya bisa jadi sudah mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam, ya itu sudah tidak lagi, mungkin juga bisa betul-betul khusyuk ya, wallahu a'lam ya. Nah tetapi sekali lagi orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, lebih-lebih anak kita ya, lebih-lebih anak kita. Yang nomor 6 Bapak sekalian, kita khawatir dalam hal perkembangan psikologi dan emosional anak kita. Orang tua sering khawatir tentang perkembangan emosional dan psikologis anak mereka. Mereka takut anak mereka mengalami masalah mental seperti depresi atau kecemasan. Jadi kalau anak kita ini stres sekalian itu kita juga takut gitu. Depresi apalagi kalau anak kita sudah ngamuk ya. Nah, itu ya sudah. Anak yang kecil itu ngamuk saja kita juga khawatir. Lebih-lebih anak kita yang sudah remaja. Kalau sudah ngamuk bisa meninggalkan rumah itu. Dia tidak peduli. Kekhawatiran kita bukan apa. Apa yang terjadi pada anak ini setelah keluar dari rumah itu loh. Jangan-jangan kecelakaan. Jangan-jangan nanti dia bunuh diri dan lain sebagainya. Sehingga secara psikologis dan emosional kita juga mengkhawatirkan itu ya. Nah, dan itu menurut saya ya banyak terjadi begitu. Yang ketujuh, keselamatan di dunia digital itu juga pengaruh sekalian. Itu juga dikhawatirkan. Banyak terjadi anak gadis yang kemudian jatuh cinta kepada seorang laki-laki di dunia maya. Ternyata yang ditempel dari seorang laki-laki itu foto orang ganteng. Padahal wis tuwa. Usianya 75 tahun. Gawe namanya Facebook, gawe namanya IG, ya kan? Kenalan. Ya memang karena ahli punya pengalaman jam terbang tinggi. Sehingga saat berdialog itu dengan bahasa yang luar biasa, ya. Luar biasa baiknya, ya. Akhirnya gadis itu jatuh cinta. Lebih-lebih ketika gadis ini jatuh cintanya bukan kepada bapaknya yang pertama kali itu, tetapi justru kepada yang lain. Apalagi seorang anak yang kurang kasih sayang dari orang tua. Sehingga ketika muncul itu lebih-lebih fotonya kok ganteng walaupun pada hakikatnya adalah sudah tua. Dengan seperti orang tuanya sendiri, seperti orang yang bisa melindungi, sudah kena janjian kemudian sudah di tempat ya, maka bisa dibawa lari dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa pengaruh yang menyebabkan kita ini punya rasa takut. Nah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya takut itu apa? Dan wajarkah orang tua atau kita semuanya ini takut? Lalu bagaimana Al-Quran berbicara tentang takut? Bapak Ibu sekalian, ini sudah sampai di sini. Bagi yang ingin minum, monggo minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, tiba-tiba kok ngelak begitu, Pak. Mohon izin, Bapak sekalian. Takut itu sebetulnya apa? Bapak Ibu, kalau boleh digambarkan, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Kita ini hidup pada 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang. Nah, kita ini bisa memperoleh kebahagiaan jika saat ini apa yang kita peroleh itu kemudian kita syukuri dan nikmati. Nah, jadi dalam hati kita dulu, kita bentuk dulu supaya kita bahagia, supaya kita fresh ya. Kita coba kembangkan sedikit di situ ya. Yaitu hari ini, detik ini itu adalah milik kita. Nah, takut itu nanti posisinya di mana? Kalau kita berbicara masa lalu, tidak mungkin masa lalu kita ini menggembirakan semua. Tidak mungkin masa lalu kita itu menyenangkan semua, sukses semua, tidak mungkin. Pasti masa lalu kita itu ada yang menyakitkan. Entah karena faktor apapun, mungkin juga pernah mengalami kegagalan, mungkin juga karena seorang kekasih yang kemudian tidak jadi, diputus cinta. Mungkin juga karena anak dan lain sebagainya. Mungkin juga pernah dibantah anak kita. Dan tentu saja pernah sesuatu itu terjadi di masa lalu itu yang menyakitkan, menyedihkan. Walaupun juga banyak juga yang menyenangkan dan kesuksesan kita. Ketika kita menoleh ke belakang, masa lalu kita yang menyakitkan, pasti yang terjadi adalah sedih, keluar air mata, menangis kita. Ya, karena menoleh masa lalu dan rata-rata yang kita ingat dari masa lalu itu bukan sesuatu sebagian besar yang menggembirakan, bukan. Tetapi justru yang paling banyak kita ingat itu adalah yang menyedihkan, yang menyakitkan, gagal, kemudian macam-macam itu ya. Nah, itu yang banyak kita ingatkan, yang teringat bagi kita. Jadi, ketika mengingat masa lalu yang tidak mengenakan, yang menyedihkan, yang menyakitkan, itu maka akan bersedih. Nah, itu di masa lalu, masa sekarang ini milik kita, sekarang yang Allah karuniakan, ya. Lalu masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu adalah belum terjadi, Bapak Ibu sekalian. Namanya belum terjadi, maka ada sesuatu yang kita khawatirkan di situ. Ada yang kita takutkan di situ. Nah, sesuatu rasa takut yang sebetulnya belum terjadi, yang kemudian hadir kepada kita rasa takut, itu kan sebetulnya kalau boleh diulang, apa ya bahasanya, imajinasi atau halusinasi saja kan? Begitu kan? Jangan-jangan besok suami saya ini akan menikah lagi. Nah, maka itu adalah rasa takut padahal masih besok. Dan belum tentu terjadi. Sesuatu yang belum terjadi itu masih besok. Kalau masa lalu itu sudah terjadi dan bukan milik kita yang seharusnya tidak harus membuat kita sedih. Ya. Nah, tetapi masa yang akan datang inilah yang menyebabkan kita takut. Takut jangan-jangan anak saya nanti tidak diterima di kampus ini. Saya seorang dokter, suami seorang dokter, istri seorang dokter. Jangan-jangan anak saya nanti justru tidak menjadi dokter. Malu dong di hadapan orang lain. Maka hadir rasa takut itu. Padahal itu masa yang akan datang. Rasa takut itu hadir karena kita berpikir masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu kapan sih, Bapak sekalian? Masa yang akan datang itu menit atau detik yang akan datang. Berarti kalau sekarang masuk detik ini, menit ini, berarti menit yang akan datang itu sebetulnya adalah masa yang akan datang. Lebih-lebih kemudian 1 jam nanti. Nanti sore itu juga masa yang akan datang. Kemudian besok dan seterusnya. Itu adalah rasa takut yang akan datang. Sebetulnya, Bapak sekalian, supaya kita ini tidak terlalu takut dalam hal ini ya. Bukan dalam hal akhirat ya. Dalam hal ini ya kita supaya bahagia, sebetulnya jangan-jangan besok kita tidak dapat uang.
Jangan-jangan besok tidak ada yang bisa dimakan dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk menetralisir itu kita pikirkan, kita nikmati, kita syukuri apa yang Allah karuniakan hari ini. Alhamdulillah, kita lihat di sekeliling kita, istri kita sehat. Alhamdulillah, suami kita sehat. Kita syukuri dulu itu ya. Kemudian anak-anak kita dijadikan solih-solih, baik semuanya. Kabar mereka yang ada di jauh dari anak-anak kita juga kondisinya baik. Kita nikmati, syukuri, lebih-lebih kemudian Allah karuniakan rizki berupa gaji, uang, dan lain sebagainya. Maka itu sebetulnya akan menetralisir supaya hadirnya rasa takut itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah ini ya, jadi itu takut ya. Takut itu berarti posisinya ada pada masa yang akan datang, kondisinya itu yang kita khawatirkan. Pertanyaan berikutnya, nah ada juga takut yang begini ya Bapak sekalian. Dulu waktu kita kecil itu kita mungkin malam-malam pulang dari bermain terlalu malam, lalu di situ ada kubur yang menurut cerita itu kuburan itu adalah yang angker. Lalu kita mau lewat. Saat kita lewat, kita ada rasa takut di situ. Maka apa yang kita lakukan? Lari kembali lagi mencari teman. Nah, berarti takutnya itu karena apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, coba nanti kita bandingkan. Lalu anak ini mencari teman. Kita itu waktu kecil mencari teman. Dapatlah 2 teman. Wahai 2 teman, aku tolong temani dong, ayo kita pulang bareng. Maka ketika ada 2 teman, kira-kira masih takut enggak itu ya? Dengan ada 2 teman ini, itu kemudian apa namanya? Sudah mulai tidak takut. Dia berani lewat dan waktu itu kita berani lewat begitu saja karena ada teman. Lah sebetulnya takut itu karena apa? Ya kan? Bisa jadi ya karena ada halusinasi, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini kan? Nah, andai kata terjadi ada serigala betulan, ya kita ketemu serigala betulan di kuburan itu misalnya lewat. Lalu apakah pertanyaannya 2 dari teman kita yang menemani kita ini nanti akan membantu kita? Pasti tidak membantu kita, pasti akan lari masing-masing. Kalau begitu, rasa takut itu karena apa namanya bisa hadir itu karena sendirian ternyata Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, kenapa orang takut ini hidup? Takut nanti jangan-jangan begini, takut jangan-jangan begini. Itu bisa jadi salah satunya adalah karena sendirian. Coba kemudian kita hadirkan Allah pada hidup kita. Kalau kita hadirkan Allah pada hidup kita sudah tidak sendirian ternyata Bapak Ibu sekalian. Artinya, kalau kita mau menghadapi hidup ya, ke depan, hadirkan Allah. Insya Allah tidak akan ada rasa takut pada hidup kita ini. Termasuk dalam konteks apapun. Termasuk dalam konteks apapun. Lebih-lebih Allah itu menguasai segala sesuatu. Hal yang gaib. Hal yang kita tidak tahu. Maupun hal yang kita tahu. Maka hadirkan Allah di situ. Maka rasa takut itu akan hilang. Sebisa kita menghadirkan rasa takut. Menghadirkan Allah dalam hati kita. Dalam diri kita. Maka rasa takut itu tidak akan hadir pada kita dalam anak kita nanti jangan-jangan tidak bisa diterima dalam dalam kuliahnya atau tidak lulus, hadirkan Allah. Maka kita akan mohon kepada Allah, ya Allah, bantu anak saya untuk bisa bekerja keras, untuk bisa belajar, mudahkan kepadanya untuk meraih ilmu dan bantu untuk kemudian dipermudah urusan-urusannya. Maka hadir Allah di situ akan mengurangi rasa takutnya, bahkan menghilangkan rasa takut. Dan anak yang semula dikhawatirkan tidak akan berhasil, maka dia akan berhasil. Kalaupun tidak berhasil pada titik itu, karena didasari tidak sendirian bersama Allah, kita pun akan hadir perasaan insya Allah. Kalaupun tidak lulus pada titik ini, Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia tidak sendiri. Orang yang tidak sendiri tidak takut. Lebih-lebih tidak sendiri ketika ia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu sekalian.
Nah, wajarkah kita semuanya ini takut, Bapak Ibu? Di dalam agama kita, takut itu bukan aib. Takut itu bukan sesuatu yang salah. Takut itu adalah bagian dari psikologi saja sebetulnya. Nah, ini sekalian. Nah, kita coba ini cek dulu deh. Sebetulnya takut itu apa? Menurut KBBI itu kan ini. Ya. KBBI itu apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kutipkan sajalah ya. Supaya nanti kita punya dasar pijakan berpikir ya. Apa itu merasa getar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi yang dianggap akan, ya, berarti kan belum terjadi dan belum tentu terjadi, ya kan? Belum tentu terjadi. Kemudian yang kedua itu takwa. Jadi takwa itu di dalam Al-Quran juga kadang-kadang dimaknai sebagai takut, ya. Nah, jadi segan dan hormat, ya. Hendaklah kita ini takwa atau takut kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga makna di dalam KBBI itu tidak berani atau berbuat menempuh atau menderita dan sebagainya, ya. Yang keempat itu gelisah atau khawatir kalau nanti mati atau dilepaskan oleh pasangan, nanti ditinggal oleh anak dan lain sebagainya. Rasa gelisah, khawatir atau kacau balau, ya. Bayang-bayang perasaan takut, bayang-bayang berarti perasaan takut tanpa alasan, ya. Sakut suntik malam, takut atau suntuk malam, artinya takut akan sampai pada batas malam, takut kemalaman. Jadi ini menurut KBBI ya, sekalian. Jadi ini saya kutipkan juga dari seorang tokoh psikolog ya, Bapak Ibu. Kalau urusan akidah kita ini selesai ya, selesai. Tapi urusan ilmu pengetahuan kita ini saya kira boleh-boleh saja untuk mengambil menjadi referensi. Jadi untuk menambah insight kita. Jadi urusan akidah kita ini selesai, tapi urusan ilmu pengetahuan kadang-kadang kita ini juga perlu untuk menoleh yang lain. Bagaimana sih persepsi orang lain itu? Jadi begitu. Nah, kenapa saya awali semacam itu? Karena ini menurut Paul Ekman. Ya, kalau lihat namanya berarti kan tidak Islam begitu kan? Nah, sekali lagi urusan akidah selesai. Tapi urusan ilmu pengetahuan, kemudian dan lain sebagainya, saya kira itu juga boleh-boleh saja begitu ya, untuk menambah kita ya, menambah wawasan kita ya. Takut merupakan salah satu menurut Paul Ekman ini, takut merupakan salah satu ini ya. Paul Ekman ini adalah seorang psikolog ya, yang telah menjadi perintis dalam studi emosi dan hubungannya dengan ekspresi wajah. Dia telah dianggap sebagai salah satu dari 100 psikolog paling terkemuka pada abad ke-20. Nah, beliau berpendapat bahwa takut merupakan salah satu dari 7 emosi universal. Takut dapat timbul karena beberapa hal seperti adanya ancaman yang bersifat bahaya, baik dari aspek fisik, emosional maupun fisiologis, dan ancaman tersebut dapat bersifat nyata atau sekedar fantasi saja. Nah, ini Bapak sekalian, ini ya, ini menyangkut wajarkah. Jadi kalau kita takut itu artinya wajar, dan itu bukan aib Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi kita ini diajarkan bagaimana supaya rasa takut yang belum tentu terjadi ke depan itu tidak menjadikan hidup kita ini tidak memperoleh kebahagiaan sama sekali. Wong urip dulu kok gak apa jenenge, gak pernah urip ayem begitu kan? Kalau sering melihat masa lalu nangis, lalu melihat masa depan sedih, ya kan takut. Kapan kita bahagianya? Maka rasa syukur itu sebetulnya lahir ketika apa yang kita peroleh, apa yang Allah karuniakan detik ini, saat ini, itu adalah kita nikmati, syukuri, dan kita amalkan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena wajar dan bukan aib, bagaimana sekarang
Al-Quran berbicara tentang takut. Nah, Bapak Ibu sekalian, takut di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 181 kali ternyata. Jadi dengan berbagai bentuk variasi penyebutannya. Ya, ada yang disebut al-khauf. Jadi takut pada kata al-khauf itu disebutkan kurang lebih 122 kali. Bapak Ibu pernah menghitung ini enggak ya? Saya juga belum pernah, tapi ini referensinya begini ya Bu sekalian. Ini saya membacanya ya, penyebutan ini dalam sebuah artikel, karya ilmiah sebetulnya ya. Nah, nanti kita cek bareng-bareng. Tapi karya ilmiah itu biasanya sudah ditandatangani kampus, rektor sudah diuji begitu ya. Dalam sebuah skripsi, tesis maupun disertasi itu biasanya ya mendekati begitu. Karena ini anunya ya. Jadi disebutkan sebanyak dalam bentuk variasinya 181 kali. Dalam bentuk khauf artinya takut 122 kali. Dalam bentuk rohaba itu sebanyak 12 kali. Dan khosyah itu dalam bentuk kata ini 47 kali. Apa bedanya khauf, rohaba, khosyah? Nah, gambaran sepintas saja nanti mungkin akan kita detailkan yang perlu kita detailkan. Khauf itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah rasa takut atau khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi. Itu menyangkut kecelakaan sehingga timbul ya keguncangan hati atau kecemasan ya karena menduga akan adanya bahaya meskipun itu belum tentu terjadi ya. Ini diantara al-khauf. Jadi rasa takut ya nanti sesuatu itu akan terjadi berupa kecelakaan ancaman yang tadi saya contohkan. Nah, al-khauf itu rata-rata yang kita rasakan terhadap kasus-kasus menyangkut pendidikan anak kita, menyangkut berbaktian anak kita, ya kan? Dan lain sebagainya itu yang menyangkut nanti segala sesuatu yang kita cintai akan meninggalkan kita. Itu kan berarti khauf di sini. Nah, kemudian rohaba ini disebutkan sebanyak 12 kali. Ini adalah rasa takut itu berkaitan ancaman dari Allah. Jadi karena takut karena Allah nanti itu akan memasukkan kita ke nerakanya. Takut kalau nanti Allah itu akan menghukum kita dan lain sebagainya. Itu berarti bahasa di situ rata-rata itu membahasnya adalah takut pada konteks di situ ada ancaman dari Allah. Nah, kemudian khosyah ya, itu adalah perasaan takut yang dilandasi sikap mengagungkan kekuasaan Allah. Jadi ada kekuasaan Allah di situ. Nah, levelnya waliullah, levelnya para nabi itu levelnya khosyah Bapak sekalian. Ini level yang paling tinggi ya. Makanya khosyah itu ada yang menyebutnya juga kemudian garis miring itu takwa ya. Ya, khosyah. Walaupun tentu saja beda ya. Nanti ketika didetailkan berbeda. Tetapi level takut yang paling tinggi itu adalah level dalam arti derajatnya ya Bu sekalian. Dalam derajat kebaikannya ya, bukan keburukannya, itu adalah khosyah. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat kekuasaan Allah. Jadi semakin orang itu memiliki ma'rifatullah, level pengenalan diri kepada Allah semakin baik, tingkat khosyahnya semakin tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasakan rasa takut ya, itu yang sudah level ini, khosyah ini saya kira level yang sangat baik Bapak sekalian. Nah, kita levelnya sampai mana ya Bapak sekalian? Khauf yang takut biasa-biasa saja itu, tetapi takut biasa pun gak iso turu awake dhewe ya kan? Ataukah
rohaba karena ancaman dari Allah ini, ataukah khosyah karena melihat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak sekalian, kalau boleh dicontohkan dan mohon izin kami contohkan Pak Kiai Soekardi, ya. Tapi apakah benar? Tentu saja beliau nanti akan menilai, yang akan mengukur beliau sendiri ya. Dan Allah yang Maha Tahu tentu saja. Dulu Pak Kiai Soekardi itu punya ilmu matematika dahsyat. Kalau beliau mengisi itu kira-kira, mengajar itu tidak perlu buku sudah. Ketemu mahasiswa, apa menjadi persoalan diselesaikan dalam waktu sekejap, selesai. Tapi pada akhirnya kemudian beliau minta, saya kira ini juga sudah diceritakan kepada kita semua ya dalam kajian ini, meminta kepada Allah, ya Allah, ganti ilmu matematika saya ini dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu pemahaman agama ini. Ya, Masya Allah, tentu saja level rasa takut itu sudah tidak sekedar takut tidak bisa matematika yang kemudian beliau tidak bisa makan gara-gara tidak bisa matematika. Tetapi diubah rasa takutnya itu adalah karena faktor kecintaannya kepada Allah. Nah, kami dan saya terutama tentu saja harus belajar. Dan kita hari ini sedang belajar dan setiap hari belajar untuk meningkatkan rasa takut kita ini adalah selevel dengan khosyah. Sebagaimana para orang-orang hebat itu, Bapak sekalian. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, loh ini sudah mau jam 7 ya. Nah, belum mana. Saya persingkat saja. Salah satu al-khawf, Bapak Ibu, ya, yang disebutkan 122 kali tadi, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Saya baca langsung ya Bu. Nggih, Ustaz. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Al-khawf, Bapak Ibu. Kenapa kok cuman sedikit? Bayangkan cuman sedikit saja. Kita ini sudah tidak bisa tidur, tidak bisa tenang hidup kita. Apalagi banyak. Kenapa kok hanya sedikit di dunia? Saya menduga, wallahu a'lam, karena yang besar rasa takut itu justru akan diberikan oleh Allah di saat di akhirat kelak, di saat di depan kita ada api neraka, sementara amal baik kita ini sangat sedikit, bahkan tidak punya, dan dosa kita ini semakin besar, menumpuk itu. Nah, rasa takut di dunia itu hanya sedikit. Nah, siapa yang diberikan? Semua Bapak Ibu sekalian, kita diberikan rasa takut. Punya enggak kita? Pasti, karena ini adalah karunia dari Allah, ya kan? Presiden, takut enggak kira-kira? Yang menurut kita sedang dicari-cari jabatan itu oleh seluruh Indonesia. Siapa yang enggak mau jadi presiden ya? Ya, semuanya mau kira-kira begitu ya. Wong urip enak gitu ya. Mau perjalanan kemana-mana bisa. Segalanya dilayani. Sama dengan raja itu ya kan. Kepingin melakukan apa boleh ya. Kesehatannya dijamin. Wis urip enak tok. Siapa yang tidak menginginkan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah presiden itu tidak takut? Loh, pasti lebih besar takutnya. Takut ketika nanti tidak jadi presiden lagi. Loh, semakin tinggi jabatannya, rasa takutnya semakin besar. Jadi jangan dikira bahwa rasa takut hanya milik kita. Semua manusia takut. Termasuk orang kaya takut nggak? Semakin kaya kira-kira. Ya, saya menyebut kira-kira itu karena menyamakan dengan kita semua yang ada kira-kira durung sugih lah ya, kira-kira begitu. Karena siapapun yang kaya pun belum tentu merasa kaya gitu kan. Nah, jadi anggap saja ya cukup begitu kan. Jadi semakin kaya, rasa takutnya juga semakin besar. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 122 ayat yang Allah sebutkan, yaitu al-khawf ya. Al-khawf. Nah, sekarang khosyah ya. Apa khosyah itu?
Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, khasyah itu adalah rasa takut yang disertai penghormatan yang lahir akibat pengetahuan tentang objek. Kalau kita memahami atau menghormati Allah, ya, maka kita akan memiliki rasa khasyah, rasa takut, ya. Yang kemudian rasa takut kepada Allah beda dengan rasa takut kita kepada manusia atau mungkin jin. Kalau takut kepada Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah dan semakin berbuat baik, mengikuti ajaran-ajarannya. Tapi kalau takut kepada manusia, ya kita mungkin juga akan menghindar dari manusia itu. Sama dengan takut kepada setan atau jin dan lain sebagainya. Ya, maka dipastikan orang yang takut kepada Allah, maka untuk urusan dunia dia akan semakin berani. Artinya tidak akan ada rasa khawatir dalam urusan dunia. Kalau orang itu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut lapar karena takutnya hanya kepada Allah. Tapi kalau takut luwe, ya, tidak takut kepada Allah, hidupnya pasti tidak bahagia, susah, ya. Sa'id bin Jubair berkata, khasyah itu adalah sesuatu yang menghalangi antara engkau dengan maksiat kepada Allah, ya. Jadi di sisi lain seorang ulama besar yaitu Hasan Al-Basri juga mengemukakan hal yang sama namun sedikit lebih spesifik dari pernyataan yang ada di atas. Ini adalah menyangkut khasyah. Nah, kembali lagi bagaimana dengan ini saya persingkat saja ya. Siapa mereka yang tidak takut itu guys sekalian? Mana ya? Yaitu dan demikianlah di antara manusia binatang-binatang ya, melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, ya kan? Siapa ulama itu ya atau wali-wali Allah itu yang mereka tidak khawatir pada ayat selanjutnya ini surat Yunus 62-63, yaitu mereka yang tidak khawatir terhadap ya mereka yang tidak pernah bersedih hati. Ayat 63 dari surat Yunus yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Kita tempatkan sekarang pada konteks pendidikan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak ada rasa khawatir dan takut kepada anaknya. Anaknya mau seperti apa, mau bagaimana, dia tidak akan memiliki rasa takut ya kepada mereka karena takutnya itu bukan karena anaknya, bukan karena makhluk, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti efeknya beda. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan menyiapkan yang terbaik untuk anaknya, ya. Akan dididik dengan yang terbaik menurut Allah untuk anaknya. Jadi dia untuk nanti bagaimana anaknya sukses ataupun tidak, maka bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu sudah urusan Allah. Tugas kita adalah, rasa takut kita hadirkan ini adalah supaya kita lebih berhati-hati. Ingat, rasa takut bukan aib, tetapi adalah upaya kita supaya nanti lebih berhati-hati untuk menyiapkan diri, ya, supaya anak kita ini menjadi lebih baik karena Allah. Urusan sukses tidak sukses itu urusan Allah. Yang paling penting adalah kita siapkan ilmunya. Kita siapkan nanti pendidikannya. Kita siapkan akidahnya. Kita didik mereka dan berbagai macam yang lain supaya mereka saat Allah mewafatkan kita, meninggalkan anak-anak kita itu kondisi yatim dan mereka dalam kondisi yang kuat. Kuat dalam hal apa? Akidahnya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, dan berbagai macam yang lain. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, takut dalam konteks yang paling rendah itu adalah takut untuk melihat masa lalu. Yang paling penting melihat masa depan, maksud saya. Maka jangan sampai kemudian ini membuat kita berlebihan rasa takut ini yang menyebabkan kita ini tidak konsentrasi mendidik, tidak konsentrasi mengasuh, ya, tidak memperoleh kebahagiaan, tapi tingkatkan iman dan bertakwa kepada Allah sehingga rasa takut kita didasari dengan iman dan takwa
nanti akan ada petunjuk-petunjuk dari Allah untuk menjadikan anak kita ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tidak perlu juga takut anak kita ini akan meninggalkan kita di saat sepuh, jika kemudian kita mendidik mereka penuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan baik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktunya pendek, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada diskusi, monggo dipersilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.